still resound through the legacy of a timeless hymn. Salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Dan tentunya kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itulah kita juga harus memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Semua kita pasti pernah menerima tamu. Hal utama yang disukai tamu adalah jika kita menyambutnya dengan ramah. Itu disebut hospitality, keramahan. Dengan demikian, dengan sambutan keramahan itu, tamu pun akan memberitahukan kabar, informasi yang belum kita ketahui. Tamu adalah orang yang datang berkunjung sesewaktu dan biasanya tidak lama. Sebab jika dia tinggal lama bersama kita berarti bukan tamu, tetapi anggota keluarga. Apa yang perlu kita suguhkan kepada tamu? Makanankah? Atau sambutan yang ramah dengan memberi waktu mendengarkannya? Nah, disinilah perbedaan Maria dan Marta. Marta sibuk menyediakan makanan hingga tidak punya waktu untuk bersikap ramah, mendengarkan pengajaran atau berita dari Yesus. Jika demikian, maka fokusnya adalah makanan dan yang menyediakan makanan. Masalahnya, tamu tidak lama lagi akan pulang. Sementara Maria menyambut tamu, dia duduk dan mendengar setiap perkataan dari Yesus. Maka dia menunjukkan sikap fokus pada tamu, sehingga dia beroleh informasi dan menjadi percaya. Tentulah Yesus juga baik jika disuguhkan makanan atau minuman. Namun tujuan Yesus datang bukan mau makan atau minum di rumah mereka, namun hendak memberitakan kabar keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada momen ini Maria mendapatkan kesempatan berharga, bisa mendengar dan bicara langsung tentang kerajaan surga. Sebab Yesus sangat jarang bisa ada waktu khusus, karena banyak kota dan orang yang harus dikunjungi, diajari tentang kerajaan surga. Maka apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta sebenarnya adalah baik. Namun dari setiap apa yang baik tentulah ada prioritas. Oleh karena itu, melalui nas ini kita diajak untuk bijaksana memahami situasi sehingga kesempatan tidak berlalu begitu saja. Betul, banyak hal yang perlu diurus dalam hidup ini. Urusan keluarga, urusan kantor, pekerjaan, itu semua bisa menyita waktu, pikiran, tenaga, dan materi. Kita menjadi manusia yang super sibuk. Terus, kapan waktu Anda mendengarkan suara Allah secara pribadi? Oleh sebab itu, jadilah bijak menyeimbangkan antara kehidupan profesionalmu dengan kehidupan rohanimu. Ingat, Allah adalah sumber hidup kita. Amin. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Dan melalui Tuhan Yesus,
Kami telah diberitahukan jalan kebenaran, jalan keselamatan. Oleh karena itu, biarlah kami semakin bersungguh-sungguh untuk mendengarkan setiap ajaran Tuhan, sebab dengan demikian kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami beroleh kebahagiaan dan sukacita. Biarlah kami juga memberikan waktu dan hati untuk selalu mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Sekalipun kami sibuk, sekalipun banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, tapi biarlah kami boleh menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami bekerja sesungguhnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka biarlah kami mendengarkan perkataan-Mu lebih dahulu sebelum kami mengerjakan pekerjaan itu, sebab pekerjaan itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka dalam segala aktivitas yang hendak kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami dan menolong kami. Dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Horas, Aman dan Inang, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya, memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290145087113 atas nama Doharman Simangunsong QQ Panitia HKBP Keramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290145087113 atas nama Doharman Simangunsong QQ Panitia HKBP Keramat Jati. Adapun dana yang akan terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Keramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai, dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang dan Inang dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Horas.